Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thamud adalah nama kaum yang terbanyak disebutkan dalam Al-Quran setelah Bani Israel. Di masanya, kaum Thamud hidup dalam keadaan yang serba maju. Mereka memiliki keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Peninggalan mereka berupa pahatan rumah di gunung bukit dapat disaksikan sampai sekarang. Berikut ini penjelasan singkat tentang kaum Thamud yang menyangkut tentang asal-usul mereka, lokasi tinggal, hingga nabi yang diutus kepada mereka. Bukan sekedar untuk diketahui, tetapi seperti tujuan kisah dalam Al-Quran agar dapat diambil sebagai pelajaran. Setelah kaum Ad yang kafir musnah ditimpa azab, sebagian kecil yang beriman berpindah ke berbagai wilayah. Satu di antaranya membentuk komunitas sendiri yang akhirnya dikenal dengan kaum Thamud. Keberadaan mereka bagai menggantikan kaum Ad. Dalam Al-Quran, penyebutan dua kaum ini juga seringkali berurutan Ad Thamud. Bila kaum Ad terkenal dengan kemakmuran tanahnya dan pembangunan yang menakjubkan, begitu juga dengan kaum Thamud. Namun sayangnya dalam hal kemusyrikan juga sama. Mereka tinggal di Wadi Al-Qurra, Hijaz bagian utara sekitar 300 km dari Madinah. Sedang tempat tinggalnya yang paling terkenal di kota Al-Hijr, yang dikenal juga dengan nama Madain Saleh. Sisa-sisa peninggalan kaum Thamud masih dapat disaksikan sampai kini. Dari peninggalan itu pula tergambar bagaimana kemajuan mereka pada masa lampau, terutama dalam hal pembangunan. Pada masa silam, kawasan Wadi Al-Qurra banyak mata air, sehingga tanahnya subur. Mereka membuat kanal, mengatur irigasi hingga air dapat mengalir ke ladang pertanian dan perkebunan. Karena tanahnya subur, maka mereka hidup dalam keadaan makmur. Apalagi kota-kota yang mereka dirikan merupakan rute para kafilah dagang dari berbagai wilayah Arab. Para musafir pasti akan mampir untuk menambah perbekalan yang mereka butuhkan. Sedang kaum Thamud tinggal memilih barang apa yang mereka inginkan sebagai imbalan. Selain dari hasil perkebunan dan peternakan, mereka masih memiliki keahlian lain, berupa kerajinan logam yang diambil dari tempat mereka sendiri. Tak hanya itu, bukit-bukit batu pun mereka pahat menjadi gedung dan rumah yang sangat indah. Dalam Al-Quran, kaum atau suku yang paling banyak disebutkan dan dikisahkan setelah Bani Israel adalah kaum Ad dan Thamud. Kaum Thamud dan kisah mengenai mereka diulang sebanyak 26 kali di 21 surat yang berbeda. Seperti kaum Ad, pada mulanya kaum Thamud mengikuti agama Tauhid. Namun bersamaan dengan berbagai kenikmatan yang dianugerahkan, mereka bagai rupa daratan. Penyakit kekafiran dengan menyembah berhala yang pernah menjangkiti umat Nabi Nuh, kaum Ad, umat Nabi Hud alaihi salam kembali terulang pada kaum Thamud. Untuk mengingatkan dan mengembalikan ke jalan yang benar, Allah mengutus seorang Rasul yang bernama Saleh alaihi salam. Kepada kaumnya, ia menasihati agar bertaubat, berhenti menyembah berhala. Namun seruannya ditentang oleh mayoritas kaum Thamud. Nabi Saleh tak putus asa, ia terus berdakwah. Tetapi kali ini mereka meminta bukti bahwa apa yang ia sampaikan benar-benar dari Allah atau minta mukjizat. Mereka meminta agar Saleh mengeluarkan seekor unta dari bukit batu. Beliau pun menuruti permintaan mereka. Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk mengeluarkan unta agar umatnya sadar lalu mengikuti dakwahnya. Dengan izin Allah, akhirnya muncul seekor unta betina dari batu seperti apa yang mereka sampaikan. Namun dengan bukti kemujizatan ini yang beriman hanya sedikit, sedang mayoritas kaumnya tetap dalam kekafiran. Malah mereka menuduh Saleh sebagai penyihir. Tak hanya mengingkari, walaupun Nabi Saleh telah mengingatkan agar tidak mengganggu unta tersebut, namun mereka berencana untuk membunuhnya. Keingkaran kaum Thamud benar-benar melampaui batas, karena unta yang mereka minta sebagai bukti kemujizatan akhirnya mereka sembelih. Karena mereka takut telah menyembelih unta tersebut, akhirnya mereka berencana untuk membunuh Nabi Saleh sekalian, namun Allah SWT menyelamatkannya. Penyembelihan unta dan rencana pembunuhan terhadap Nabi Saleh adalah batas akhir keingkaran mereka. Allah memberi tangguh waktu turunnya azab selama 3 hari. Di hari pertama wajah mereka menguning, di hari kedua memerah, dan di hari ketiga menghitam. Karena tanda-tanda akan turunnya azab telah nyata, mereka mulai takut. Namun semuanya terlambat, karena sebelumnya mereka selalu mengingkari peringatan dan ancaman yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Tepat di hari keempat Allah menurunkan azabnya. Kesombongan kaum Thamud karena tubuhnya yang kuat, besar, bangunan yang kokoh, dan tanah yang makmur dilenyapkan oleh Allah dengan azab
berupa gempa bumi yang sangat dahsyat yang dibarengi dengan suara petir yang menggelegar. Mereka memiliki peradaban yang maju, kepandaian yang tak dimiliki manusia lain, namun sayangnya dibarengi dengan keingkaran dan kemusyrikan. Seperti kaum Nabi Nuh dan Nabi Hud alaihissalam, kaum Thamud umat Nabi Saleh alaihissalam yang ingkar terkena adab. Mereka tercatat sebagai umat ketiga penyembah berhala, sekaligus umat ketiga yang mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.